Dan haji ini termasuk salah satu rukun Islam yang Nabi menyebutnya langsung dalam hadis Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Artinya kalau ada yang tidak menegakkan 5 perkara, dia telah menghancurkan agamanya. Dan dia otomatis hancur. Jadi Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara, iaitu rukun Islam, dan salah satunya adalah wahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun yang kelima adalah melakukan haji bagi siapa yang mampu. Mampu ini ditafsirkan iaitu zad. Kelebihan. Kelebihan apa? Ada harta untuk berangkat, ada harta untuk ditinggalkan kepada keluarga. Jadi jangan punya uang untuk berangkat aja. Pulang, istri sudah lari, anak tidak mengakui, sudah tersangkut-sangkut di dalam lemari, meninggal satu-satu kelaparan. Ini nggak boleh. Ya boleh. Jadi harus ada bekal. Berapa hari tinggal sana? Hitung bekal per hari berapa. Kasih. Jadi nggak boleh tinggalkan anak dan istri hanya melepaskannya tanpa bekal. Walaupun kita tahu Allah jaga. Namun, bukan ke situ arah tawakal. Tawakal itu setelah memberi, baru tawakal. Kita ini manusia, bukan malaikat yang tidak butuh makan minum. Nah, termasuk kenderaan. Cukup ada kenderaan berangkat, aman di jalan. Itu disebut man istata'. Sudah sampai pada tingkat itu, wajib haji. Nah, yang tidak berhaji telah menghancurkan pokok agama. Makanya diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa besar. Sampai ada hadis walaupun satu hadis dhaif yang mengatakan man attaqal hajja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Barang siapa yang telah mampu haji tapi tidak berhaji, maka mati dalam keadaan matinya Yahudi dan Nasrani. Itu hadis salah satu kategorinya dhaif. Namun diperkuat oleh beberapa hadis yang lain dengan bunyi yang berbeda. Jadi maknanya itu bisa menjadikannya sebagai hujjah. Artinya bahayanya orang yang sudah punya harta, kemampuan, sehat badan, sehat harta, ada kenderaan, aman di jalan, bukan sedang konflik, tidak juga berangkat, matinya mati dalam keadaan tunggu siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyakit orang-orang di akhir zaman sebahagian yang di luar masjid ini. Masjid ini saya yakin nggak ada. Tak betul pun nggak ada. Mengupahkan badal haji kepada orang lain dibolehkan. Namun yang lebih utama adalah kerabat yang sudah berhaji. Syaratnya sudah berhaji. Orang lain yang enggak punya hubungan kerabat dibolehkan, tidak mengapa. Kenapa enggak ada syarat bahwa harus diibadalkan kepada yang keluarga? Makanya ada orang yang membadalkan haji kepada mahasiswa. Namun waktu menyuruh orang lain untuk membadalkan haji, itu sesuai dengan berapa yang dia butuhkan selama melakukan itu. Jadi bukan model jual beli diskon-diskon, Pak. Jadi kita tanya ke mahasiswa, boleh diskon lah dia bilang, Pak, kami berangkat dari Mesir, Pak. Itu naik kapal 3 hari di tengah laut. Itu pun kalau hidup nggak dimakan ikan hiu. Kami berhaji dari tengah laut, Pak. Saya berangkat dari Kairo itu ke Jeddah itu 3 hari 2 malam. Entah 3 malam 2 hari, kayak gitulah ceritanya. Lupa saya. Itu dengan kapal, ini nggak nampak, daratan nggak nampak sama sekali. Kami berada di Laut Merah. Dan waktu itu miskin-miskin kami berangkat. Kami bawa kotak Indomie. Nggak ada isinya. Ada beberapa Indomie, nggak bisa dipanaskan. Beli, air panas beli di kapal itu. Untuk beli air panas pun nggak ada. Akhirnya kami rendam dengan air dingin. Tunggu 2 jam untuk bisa kembang. Serius, Pak. Jadi ada di antara teman-teman yang disuruh badal haji memang. Boleh, tapi berapa habis biaya dia? Bayar secara normal. Jangan dia udah hitung-hitung tiket sekian,
tiket sekian, untuk hidup di sana sekian. Kita minta diskon. Ini saja sudah menunjukkan kita ini nggak ingin orang tua kita mendapatkan pahala sempurna. Makanya mahasiswa yang model diskon-diskon, nanti amalannya juga didiskon. Kadang-kadang sa'i cuma 4 kali, sudah selesai. Kata mahasiswa, Pak fikir dong. Masa bayar 1,5 juta? Begitu Pak. Jadi jangan, kalau perlu kasih tambah, Dek, lakukan dengan baik. Ini tambahan dana. Itu Bapak nanti kalau suruh badal haji sama orang, itu dikasih sertifikat Pak kan. Ada jual tuh sertifikat di sana. Itu harga sertifikat itu cuma 5.000 Pak per lembar. Kalau ditipu sah. Bapak kalau hajikan sama mukimin Madura, itu dia ambil sampai 5 orang sekaligus. Dia naikkan sekaligus 5 orang. Bagaimana menaikkan sekaligus 5 orang? Kena tipu. Kenapa? Karena kita suka menipu dia. Makanya kita kena tipu juga. Makanya lihat-lihat orang. Boleh badalkan ke orang, tapi lihat-lihat orang yang saleh. Ada rencana mau kasih ke saya tahun ini Pak? Baik, boleh. Tadi saya mau bilang masalah apa? Terlaknatnya orang yang tidak melakukan haji, padahal sudah masuk kategori haji. Bapak Ibu, perlu diingat, yang dianggap mampu setelah memenuhi kebutuhan primer, lalu dia masih mengumpulkan harta untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dia tidak butuhkan pokok, maka dia melalaikan haji. Kebutuhan primer cukup, namun dia punya uang, dia beli yang sekunder. Jadi dalam kepalanya, dia beli sepeda lipat. Sepeda lipat berapa? Saya nggak tahu, karena saya nggak punya. 20. 20 juta ada sepeda lipat. Dia beli. Di rumahnya bergantung di dinding sepeda lipat. Dia beli kulkas yang seharusnya cukup dengan kulkas yang 2 pintu. Dia beli yang model 3 pintu. Yang dengan niat aja dingin sendiri. Atau keluar sendiri. Semua peralatan rumah dia beli. Yang kalau kita hitung-hitung sudah cukup daftar haji. Mobil di depan harga 250 juta. Haji tidak daftar. Itu semua murka Allah. Murka Allah. Kalau mati, ada orang yang hari ini sudah punya semua kebutuhan, sekunder dia utamakan. Mati dalam keadaan tidak daftar haji. Itulah yang dimaksud manusia terlaknat di hadapan Allah. Enggak boleh utamakan yang sekunder selama primer sudah dapat. Daftar haji dulu. Setelah daftar haji, kemudian mau beli yang sekunder kah, tersier kah, itu terserah. Mau beli pot bunga putih, taruh di depan rumah berjejer, isinya janda bolong. Itu terserah. Daftar haji dulu. Ini Masya Allah orang terlalu berani Pak. Banyak nih. Kalau kita survei Pak, banyak sekali yang tidak daftar haji. Padahal uangnya banyak sekali, subhanallah. Lembu yang dipelihara banyak. Tanah banyak. Tidak berani dia jual. Tapi dia hidup dengan kebanggaan. Dengan kebanggaan fasilitas hidup. Haji enggak daftar. Ini dosa besar. Dosa besar. Kalau ke tempat lain dia mampu pergi. Dia pergi ke Kamboja. Dia pergi jalan-jalan ke Hong Kong. Kemana saja dia pergi. Yang haji dia tidak daftar. Itu NMAX saja berapa? Yang paling banyak dipakai hari ini. Itu 20, 28, 35. Subhanallah. 35, 32 Pak. Daftar haji berapa? 25 juta. NMAX ada, tapi haji enggak daftar. Padahal tanpa NMAX kita masih bisa hidup. Dan enggak ada hadis yang mengatakan engkau akan diazab Allah kalau hidup tanpa NMAX. Enggak ada. Tapi itu kita utamakan. Haji enggak daftar. Uang banyak, subhanallah. Rumah AC, Masya Allah. AC ada yang 5 PK di rumah. Haji enggak daftar. Hati-hati bang. Ni pulang ni langsung cabut AC daftar haji semuanya. Masalah dipanggil 20 tahun yang akan datang, itu bukan urusan kita Pak. Itu bukan urusan kita. Tapi tampakkan diri kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, nampakkanlah, kata Allah. Maksud nampak, bersyukurlah engkau. Daftar saja. Oh jangan mengeluh. Ada yang begini Pak. Ini saya temukan ni di antara jamaah ini. Ada yang mengatakan,
Kenapa enggak daftar haji? Apa kita daftar? Dipanggil 25 tahun. Sekarang saja saya sudah 60 tahun. Bayangkan 25 tahun yang akan datang. Umur saya bisa 85 tahun. Ini saja saya sudah stroke, asam urat, kawat di mana-mana segala macam. Dia mulai membayangkan enggak mampu. Itu bukan urusan kita. Allah yang menentukan. Bisa jadi tiba-tiba berubah keputusan Allah. Ya. Semua yang sudah daftar meninggal. Tinggal kita satu orang. Langsung tahun itu kita naik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hatilah dengan urusan ini. Ini dosanya dosa besar, Pak. Dosa besar tidak daftar haji. Saya melihat hari ini orang gaji 10 juta per bulan, 12 juta, kan? Tapi enggak daftar haji. Dia perbaiki garasi rumahnya besar, di belakang ada kolam renang, di depan ada kolam bebek, di jalan ada kolam di aspal. Pokoknya hidupnya bahagia. Haji tidak daftar. Ini celaka. Celakalah mereka yang punya sifat seperti ini. Kecuali sudah berhaji. Kalau sudah berhaji sekali, itu sudah lepas wajib. Enggak diutamakan pun untuk melakukan haji sunnah. Kecuali memang kelebihan harta. Itu pun lebih diutamakan untuk menolong fakir miskin. Karena ada juga yang tertipu oleh syaitan. Pinginnya haji itu terusan. Itu dalam kepalanya cuma daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi. Enggak cukup dapat satu harus dapatnya. Enggak cukup itu, berulang-ulang. Di sampingnya orang miskin kelaparan tidak bisa tidur, dia tidak tolong. Tapi selalu membangga-banggakan diri, dong kali mangga haji. Alhamdulillah, dong ke anyo ke haji. Dia banggakan orang miskin, anak yatim, keponakannya sendiri dia tidak mau sekolahkan. Uangnya hanya kumpul tu haji. Ini tipu daya syaitan. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, urusan haji ini urusan berat, Pak. Yang Allah ingin lihat dari kita apa? Bukan masalah haji tidak hajinya. Yang Allah ingin lihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah di saat Allah memberi nikmat. Nah, itu sekedar perkenalan tentang masalah haji. Nah, kemudian fadilah mereka yang melakukan haji itu banyak ayat, banyak hadis. Kita lihat satu persatu, kita cukupkan satu malam ini. Yang pertama, orang-orang yang melakukan haji, maka dia telah melakukan amalan yang paling utama di sisi Allah. Jadi haji itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah, paling utama, paling afdal di sisi Allah. Dan ini berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Dia ada sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan yang paling afdal itu apa saja? Mana amalan yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama, imanu billah wa rasulih. Berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya. Itu amalan yang paling hebat. Tidak ada amalan yang lebih itu, karena iman standar kita termasuk golongan surga atau neraka. Qila summa madza? Lalu orang ini bertanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Setelah menancapkan iman kepada Allah dan Rasul. Iman itu kan percaya apa? Orang yang iman itu, apapun yang dia lakukan, karena berdasarkan kepercayaan. Yang nampak tidak? Allah enggak nampak, pahala enggak nampak. Kan enggak nampak. Siksa yang dijanjikan di kubur enggak nampak. Azab kubur enggak nampak. Azab neraka enggak nampak. Tapi kenapa kita hari ini sampai maunya melakukan haji? Padahal enggak nampak apa-apa. Yang nyuruh enggak nampak. Yang dibilang-bilang pendamping kita malaikat enggak pernah nampak. Bahkan syaitan musuh kita pun tidak pernah nampak. Tapi kita begitu takutnya kepada Allah sehingga kita melakukan haji. Itu iman. Ini menjadi standar kita mau berbuat. Kalau iman sudah tidak ada, orang enggak mau buat. Makanya enggak haji itu imannya perlu dipertanyakan. Berarti kurang percaya dengan azab dan janji surga. Kemudian Rasulullah ditanya, kemudian apa lagi Rasulullah? Qal jihadun fi sabilillah. Lalu Rasulullah mengatakan berjihad di jalan Allah. Nah, ini dalam hadis ini konteksnya adalah konteks mujahid
Fi sabilillah itu berperang di jalan Allah. Qila summa madza? Lalu kemudian ditanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Setelah jihad fi sabilillah, apa lagi amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Rasulullah mengatakan haji mabrur. Nah, dikaitkan dengan mabrur. Artinya haji yang paling hebat adalah yang mabrur, bukan haji mardud. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Jadi orang yang melakukan haji, dia telah termasuk golongan orang yang paling taat. Pejuang menuju kepada keridaan Allah. Dan Allah paling suka kepada orang yang habis-habisan berusaha untuk bisa berhaji. Karena haji ini termasuk ciri-ciri ketakwaan. Dalam ayat-ayat haji, Allah mengatakan itu bahagian daripada taqwal qulub. Berkurban, berhaji, itu bahagian daripada taqwal qulub, ketakwaan hati. Ciri-ciri takwa habis Ramadan adalah menunaikan haji. Bukankah Ramadan mengatakan la'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan bertambah-tambah takwamu. Buktinya mana? Salah satunya adalah realisasi tentang berusaha untuk berhaji. Nah, namun tentunya seperti kita sebutkan tadi, sekarang dunia mengatur dalam keadaan sistem yang berbeda-beda. Maka kita terkena dampak dunia. Nah, kenapa haji disebut ibadah paling utama? Yang pertama, karena haji tadi disangkut pautkan dengan qasad. Dia perlu berjuang mencapai qasad itu, mencapai maksud itu. Berjuang itu Pak kan harus istiqamah. Kadang-kadang kita kumpul uang, kita yang bergaji misal 2,5 juta. Itu untuk keluarga kita harus penuhi. Kan sebenarnya enggak kena wajib haji. Orang-orang yang bergaji cukup untuk hidup saja, itu enggak kena haji. Orang tua kita dulu Pak ramai yang enggak berhaji. Tapi rata-rata dulu memang tidak mampu. Walaupun 1-2 ada yang toki tanah, tuan tanah, itu yang punya tambak ada. Tapi rata-rata orang-orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak berhaji. Kalau kita tanya, kenapa bapak enggak berhaji? Dia akan mengatakan, bagaimana saya mau berhaji? Makan di rumah, anak ramai. Karena dulu orang anaknya ramai-ramai. Sekarang yang cilek-cilek. 2, 3. Itu 2, 3 pun sudah dipampang di Facebook terus-terusan. Dulu orang anak 10 enggak ribut-ribut. Dia sekolahkan satu anak, anak kedua, belum selesai anak kedua sekolah, sambung anak ketiga. Itu makanya enggak sempat. Dan enggak ada harta untuk melanjutkan ketaatannya yang untuk haji ini. Orang tua dulu kita enggak berhaji rata-rata. Kemudian kesulitan, selain kesulitan ekonomi, juga kesulitan dalam perjalanan. Dulu orang berhaji dengan kapal laut, tahun-tahun 70-an ke bawah, itu masih dengan kapal laut. Dan ada yang pulang tenggelam, itu bukan sehari 2 hari di atas laut. Itu sampai 2 bulan baru sampai ke sana. Dan ini perjuangan benar. Nah, jadi disebutlah haji amalan terbaik, perjuangannya yang luar biasa. Dan berkumpulnya semua amalan. Berkumpul semua amalan di situ. Baik. Nanti kita lanjutkan. Ya, sudah bunyi tet-tet. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan tentang fadilah orang-orang yang menunaikan haji. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.